telah melakukan penangkapan terhadap Saudara M di rumahnya di daerah perumahan Bukit Modern, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Penangkapan terkait dengan dugaan keterlibatan Saudara M, yaitu terkait dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Undang-undang tentang teroris itu bukti permulaan katanya. Jadi jangan ada mengatakan ada dua alat bukti yang cukup. Artinya Anda nggak paham itu satu. Yang kedua, Anda mengatakan Munarman sebagai advokat tentu dia paham ini. Justru sebagai seorang advokat itu ketauladanan. Advokat, nggak ada advokat yang nyiram orang di TV itu nggak ada kecuali Munarman. Dari situ kan kelihatan itu satu. Berikutnya, Anda mengatakan pembusukan terhadap sebuah organisasi. Organisasi ini FPI tentunya kan, ya pantas kalau dibubarkan, pantas kalau dibusukkan, karena memang busuk selama. Saya melihat sangat yakin bahwa Densus itu sudah punya bukti yang sangat lengkap. Kalau Mas Aziz selaku lawyer, ini menjadi peluru kalau ada yang dilanggar sama polisi, segera ajukan pra peradilan. Densus, ya, Polri sudah sangat siap, ya, disilahkan. Polisi bertindak sesuai dengan undang-undang. Tidak bisa tidak. Saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015, saya berbayat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saya berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Itu kurang lebih terkait dengan proses atau kegiatan baiat ya yang dituduhkan pada 2015 yang lalu di Makassar. Munarman ditangkap oleh Densus 88 anti teror. Munarman ditangkap di kediamannya di Tangerang Selatan pada tanggal 27 April 2021. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Munarman juga diduga bekerja sama dengan ISIS dengan bukti video yang tersebar di media sosial. Menurut saya pribadi, Munarman sendiri pantas untuk ditangkap karena sudah banyak bukti yang terkuak. Contohnya seperti video yang beredar di media sosial terkait dengan kehadiran Munarman dengan ISIS dan juga tindak keegoannya ketika menyiram seseorang di acara televisi. Sungguh biadab. Di samping penangkapan Munarman, ternyata ada beberapa oknum yang tidak setuju. Contohnya seperti Fadlizon. Dia mengungkapkan di akun Twitternya seperti ini. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan. Saya rasa ini merupakan pembelaan terhadap seorang teroris. Fadlizon sebagai anggota DPRD seharusnya mendukung Densus 88 untuk memberantas terorisme, tapi nyatanya tidak. Undang-undang tentang teroris itu bukti permulaan katanya. Jadi jangan ada mengatakan ada dua alat bukti yang cukup. Artinya Anda nggak paham itu satu. Yang kedua, Anda mengatakan Munarman sebagai advokat tentu dia paham ini. Justru sebagai seorang advokat itu ketauladanan. Advokat, nggak ada advokat yang nyiram orang di TV itu nggak ada kecuali Munarman. Dari situ kan kelihatan itu satu. Berikutnya, Anda mengatakan pembusukan terhadap sebuah organisasi. Organisasi ini FPI tentunya kan, ya pantas kalau dibubarkan, pantas kalau dibusukkan, karena memang busuk selama. Saya melihat sangat yakin bahwa Densus itu sudah punya bukti yang sangat lengkap.
Kalau Mas Aziz selaku lawyer, ini menjadi peluru kalau ada yang dilanggar sama polisi, segera ajukan pra peradilan. Densus, ya, Polri sudah sangat siap, ya, disilahkan. Polisi bertindak sesuai dengan undang-undang, tidak bisa tidak. Saat deklarasi FPI mendukung Daulatul Islam pada Januari 2015, saya berbayat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Itu kurang lebih terkait dengan proses atau kegiatan baiat ya yang dituduhkan pada 2015 yang lalu di Makassar. Cuitan Fadlizon ternyata dibalas oleh Denny Siregar lewat akun Twitternya. Isi dari cuitan Denny Siregar seperti ini. Denny Siregar mengingat kasus Sarumpai beberapa tahun lalu yang sempat dipercaya oleh Fadlizon. Padahal kasus tersebut adalah kasus palsu. Adapun cuitan dari aktivis yang lain seperti Dewi Tanjung. Dewi Tanjung berkomentar bahwa Fadlizon harus dipecat dari kursi DPR RI. Selain itu, Dewi Tanjung juga menyebut Fadlizon adalah aktivis yang kurang kerjaan. Bagaimana menurut kalian Munarman dan Fadlizon ini? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ingat like, komen, dan subscribe.